Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami dari kelompok warahmatullahi manufaktur, di sini kami akan mempresentasikan kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Imamatul Maufiroh dengan NIM 2004411000155. Nama saya Oktavia Wulandari dengan NIM 2004411001119. Nama saya Nur Ati Ramawati 2004411000102. Nama saya Syurotin Nafisa dengan NIM 2004411000126. Oke, kita next aja ya. Oke, sebelumnya ini merupakan konsep atau bahan dari penjelasan yang akan saya jelaskan pada PPT ini. Next. Next. Yang pertama, untuk summary-nya, perusahaan manufaktur atau manufacturing firm adalah perusahaan yang kegiatan utamanya mengolah bahan baku menjadi barang jadi dan kemudian menjual barang jadi tersebut. Kegiatan mengolah bahan baku menjadi barang jadi ini disebut proses produksi. PT Onaki Jaya Tbk merupakan salah satu perusahaan dalam bidang manufaktur produksi, terutama pada produksi mebel yang dimiliki oleh Bapak Kurniawan Eka Permana. Produk yang dihasilkan dari perusahaan ini mulai dari lemari, meja, kursi, kasur, dan lain-lain. Proses produksi tersebut mulai dari bahan baku, yaitu kayu yang dipotong menjadi beberapa bagian, sampai tahapan finishing, yaitu dipelitur atau di packing. Baik, saya akan melanjutkan dari pembahasan Saudari Nuratia. Latar belakang. Manufaktur merupakan proses yang dapat merubah bahan baku menjadi suatu produk jadi. Di industri dikenal ada beberapa input yaitu material, uang, manusia, mesin, metode, informasi, dan energi. Dalam membuat suatu produk, material atau bahan baku itu sendiri menjadi salah satu faktor input yang sangat penting karena sebagian besar biaya produksi dikeluarkan hanya untuk membeli bahan baku, didapatkan dari hasil pembelian kepada supplier. Bahan baku tersebut dapat diperoleh dengan melakukan kerjasama antara perusahaan dan supplier. Kaitannya dalam perkembangan industri, kerjasama antar perusahaan dengan rantai pasoknya dapat dikategorikan menjadi strategi supply chain management atau SCM. Next. Perusahaan PT Onaki Jaya Tbk merupakan salah satu perusahaan produksi. Beberapa tahapan produksi yang harus dilakukan oleh perusahaan yang memproduksi perabotan rumah ini bisa dikatakan tidak sedikit. Oleh karena itu, diperlukan sebuah aplikasi yang dapat memantau jalannya produksi, sehingga dapat mengetahui berapa persen produk siap untuk dikirim kepada pelanggan. Sistem perusahaan PT Onaki Jaya Tbk ini hanya menerima pesanan dari pelanggannya saja. Dengan kata lain, perusahaan ini hanya memproduksi sesuai dengan apa yang diminta oleh para pelanggan. Sehingga diperlukan suatu aplikasi yang dapat secara otomatis merekap data para pelanggan. Mulai dari pesanan, alamat, transaksi, hingga pengiriman. Sehingga hal ini dapat mempermudah untuk membuat suatu laporan secara efisien dengan hasil yang optimal.
Selanjutnya saya akan meneruskan penjelasan dari Saudari Asyiroti Nafisa, yaitu fitur-fitur aplikasi. Yang pertama yaitu login. Nah, yang bisa login di sini ada pemilik, karyawan, dan customer. Kedua, menampilkan potongan gambar bahan baku. Dan ketiga, menampilkan presentase proses pembuatan mebel. Keempat, menampilkan hasil produk. 5, merekap data pesanan pelanggan. Next. Dan pengguna aplikasi, yaitu pemilik perusahaan manufaktur, kedua karyawan atau pekerja, ketiga pelanggan, dan keempat kepala produksi. Next. Cara menggunakan aplikasi. Yang pertama, pemilik perusahaan. Pertama-tama, pemilik perusahaan, login pemilik. Dan kedua, pilih menu pemilik perusahaan. Ketiga, cek laporan karyawan. Keempat, cek laporan barang. Kelima, cek laporan penjualan. Keenam, cek presentase perusahaan. Kedua, kepala produksi. Kepala produksi, login. Kedua, pilih menu data barang produksi. 3, mendata barang produksi. Karyawan, login, pilih menu data pesanan, memproses pesanan, konfirmasi laporan pemesanan, mengirim laporan pemesanan. Dan pelanggan, login, pilih menu pemesanan, klik info barang, memilih barang yang ingin dipesan, melakukan transaksi pembayaran. Next. Selanjutnya saya akan melanjutkan dari Saudari Oktavia Wulandari. Di sini ada uraian tugas. Yang pertama yaitu pemilik perusahaan manufaktur, di mana bertanggung jawab atas kelancaran operasional perusahaan baik jangka panjang maupun jangka pendek. Yang kedua yaitu mengkoordinir semua kegiatan dalam perusahaan. Yang ketiga, melaksanakan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh karyawannya. Yang keempat yaitu mengatur pembelanjaan dan menyediakan barang-barang yang akan diproduksi. Yang kelima yaitu mengangkat dan memberhentikan pegawai. Yang keenam, memeriksa produk jadi sebelum dijual ke konsumen. Selanjutnya yaitu mengambil keputusan atas pesanan khusus. Yang kedua yaitu karyawan, di mana tugas karyawan tersebut menerima order dari pelanggan dan mengkonfirmasikan pesanan khusus kepada pemimpin. Yang kedua yaitu membuat nota penjualan. Yang ketiga, melaksanakan pengontrolan distribusi barang yang akan disuplai dan dipasok. Yang keempat yaitu membuat nota penjualan untuk pelanggan. Yang kelima, membuat catatan atas uang masuk dan uang keluar. Dan yang terakhir, membuat desain ukiran atas pesanan. Next. Uraian tugas yang ketiga yaitu ada pekerja produksi, di mana mempunyai tugas yaitu yang pertama melakukan pengukiran sesuai pesanan, yang kedua menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk proses produksi, yang ketiga merakit kayu sesuai dengan pesanan, yang keempat yaitu melakukan pengecetan kayu dengan pernis dan melakukan litur setelah produk dikeringkan, serta mengecek kesesuaian barang dengan pesanan konsumen. Dan yang terakhir yaitu ada pelanggan, di mana mempunyai tugas yang pertama melakukan pemesanan sesuai arahan aplikasi, yang kedua memesan produk sesuai keinginan, yang ketiga melakukan transaksi pembayaran, dan yang keempat yaitu mengkonfirmasi pesanan telah diterima.
Dan yang terakhir, menilai hasil kerja perusahaan. Next. Selanjutnya, hardware atau software yang dipakai. Yang pertama ada hardware. Hardware yang dibutuhkan ialah komputer atau laptop. Yang kedua, software. Berikut software-software yang dibutuhkan ialah 1. Visual Studio Code, 2. Notepad++, 3. Exam, 4. StarUML atau Power Designer. Next. Yang terakhir, diagram konteks. Diagram konteks adalah diagram yang terdiri dari suatu proses dan menggambarkan ruang lingkup dari suatu sistem. Diagram konteks merupakan diagram level tertinggi dari DFD yang menggambarkan seluruh input ke sistem. Sistem dibatasi oleh boundary atau dapat digambarkan garis putus. Pada diagram konteks ini, ada sistem informasi manufaktur yang memiliki 4 entity, yaitu karyawan, pemilik perusahaan, customer, dan kepala produksi. Pada karyawan dapat melakukan login karyawan, memproses pesanan, mendata pesanan, dan mengirim laporan. Sedangkan sistem informasi pada karyawan akan mendata info pesanan dan info presentasi proses, info penghasilan. Kemudian pada pemilik perusahaan akan bisa melakukan login pemilik, laporan pemesanan, dan laporan penjualan. Kemudian sistem informasi ke pemilik perusahaan ada 2 data, yaitu laporan karyawan dan info presentase perusahaan. Yang ketiga, customer. Customer dapat melakukan login, kemudian data customer, info pesanan, dan produk. Kemudian sistem informasi manufaktur kepada customer akan memberitahukan histori pesanan, info pembayaran, dan info barang pesanan. Yang keempat, ada kepala produksi. Kepala produksi ini dapat melakukan laporan barang selesai dan login kepada kepala produksi. Kemudian sistem informasi manufaktur dapat memberitahukan info pesanan kepada kepala produksi. Next. Selanjutnya, data flow diagram atau DFD. DFD adalah suatu langkah atau metode untuk membuat perancangan sistem yang mana berorientasi pada alur data yang bergerak ke sebuah sistem lainnya. Pada DFD ini terdapat 3 proses, yaitu 1 pendataan, yang kedua transaksi, dan yang ketiga laporan. DFD ini memiliki 4 entity, yaitu karyawan, customer, kepala produksi, dan pemilik perusahaan. Pada karyawan dapat mendata pesanan pada proses pendataan. Kemudian kepala produksi juga bisa mendata barang produksi pada proses pendataan. Lalu customer juga bisa mendata customer pada proses pendataan. Kemudian data customer akan tersimpan ke data store customer, lalu akan menampilkan laporan pada proses laporan. Kemudian pada kepala produksi setelah mendata barang, kemudian barang akan disimpan ke data store barang, lalu akan
dilaporkan pada proses laporan. Selanjutnya, yang kedua ada proses transaksi. Pada proses transaksi ini terdapat dua data flow, yaitu penjualan dan pemesanan. Pada penjualan di sini akan disimpan pada data store penjualan, begitu juga pemesanan yang nantinya akan diproses pada laporan. Laporan yang akan diterima adalah laporan penjualan dan laporan pemesanan. Next. Sekian, terima kasih. Mungkin presentasi kami cukup sampai di sini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.